Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Melisa dari S1 Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau akan memberikan sedikit ilmu tentang hipertensi dini. Kira-kira di sini teman-teman sudah tahu belum sih apa itu hipertensi dini? Apa itu hipertensi? Hipertensi atau yang lebih dikenal tekanan darah tinggi adalah keadaan di mana peningkatan tekanan pembuluh darah secara terus-menerus. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah untuk diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup atau tenang. Oke, selanjutnya tentang pengklasifikasian hipertensi. Badan Kesehatan Dunia mengklasifikasikan hipertensi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kategori mild. Kategori mild memiliki tekanan sistolik 140-159 dan tekanan diastoliknya 90-99. Kategori yang kedua, moderate. Kategori moderate memiliki tekanan sistolik 160-179 dan tekanan diastoliknya 100-109. Dan kategori yang ketiga yaitu severe. Kategori severe memiliki tekanan sistolik di atas 180 dan tekanan diastolik di atas 110. Faktor risiko yang pertama yaitu keturunan atau genetik. Keturunan atau genetik ini didapatkan dari silsilah orang tua. Apabila salah satu orang tua dari kalian mengidap hipertensi, maka kemungkinan kalian juga akan mengidap hipertensi. Dan yang kedua, obesitas. Obesitas di sini adalah kelebihan berat badan yang tidak sesuai dengan tinggi badan. Dan yang ketiga, perokok. Yang keempat, stres. Yang kelima, urbanisasi. Urbanisasi dipengaruhi oleh gaya hidup yang tadinya tidak suka makan makanan junk food, karena dia pindah ke kota, jadi suka makan makanan junk food deh. Selanjutnya, geografis. Orang yang tinggal di pinggir pantai akan lebih sering mengkonsumsi ikan laut. Ikan laut atau garam dapat meningkatkan faktor risiko hipertensi. Selanjutnya, jenis kelamin. Wanita lebih berpotensi untuk mengidap hipertensi. Dan yang terakhir, konsumsi alkohol dan kopi. Yang pastinya, kedua minuman tersebut adalah minuman yang tidak sehat, makanya bisa menyebabkan hipertensi. Setelah mengetahui faktor risiko hipertensi, lalu gimana sih caranya pencegahan dan pengendalian hipertensi? Nah, di negara kita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki program yang bernama CERDIK. Cek kesehatan secara rutin. Apabila kalian tidak memiliki tensimeter, maka kalian bisa pergi ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dapat kalian jumpai terdapat 3 golongan. Yang pertama, fasilitas kesehatan tingkat 1. Puskesmas, klinik. Fasilitas kesehatan tingkat 2, contohnya rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D. Fasilitas tingkat yang ketiga, contohnya rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe A. Untuk fasilitas kesehatan tingkat 2 dan fasilitas kesehatan tingkat 3 bisa kalian kunjungi apabila kalian mengalami hipertensi yang membutuhkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 1. Enyahkan asap rokok. Pergaulan yang asik, pergaulan yang keren tidak melulu tentang rokok kok, tidak melulu tentang seberapa kuat kalian merokok, tetapi pergaulan yang keren adalah pergaulan yang dapat menghindarkan asap rokok, tidak merokok, dan juga dapat memberitahu seseorang bahwa rokok itu berbahaya. Rajin aktivitas fisik. Dalam melakukan aktivitas fisik, kalian perlu memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama, jenisnya, yang kedua, durasinya, yang ketiga, intensitasnya. Jenis olahraga atau aktivitas fisik yang dapat mencegah penyakit hipertensi
seperti jalan santai, jogging, berenang, dan senam hipertensi. Untuk durasinya, dilakukan 30 menit per hari dan dilakukan secara rutin. Untuk intensitasnya, ringan sampai sedang. D. Diet seimbang. Diet yang seimbang dengan mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Konsumsi buah dan sayur minimal 5 porsi sehari, sedapat mungkin menekan konsumsi gula hingga maksimal 4 sendok makan atau 50 gram per hari, menghindari makanan atau minuman yang manis atau yang berkarbonasi, dan ingat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam. Selanjutnya, I. Istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, kita dapat mengembalikan energi kita kembali setelah melakukan aktivitas seharian. Istirahat yang paling baik adalah tidur, dan tidur yang dianjurkan dalam satu hari ialah 6-8 jam. Dan yang terakhir, K. Kelola stres dengan baik dan benar. Bagaimana sih caranya mengelola stres yang baik dan benar? Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bermeditasi, dan yang kedua, rekreasi atau liburan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.